Awal film diperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang menggali kuburan untuk mengubur jasad yang sudah mati dalam pertempuran. Lalu datang seorang pria yang menanyakan kenapa dia mau mengubur semua penjahat itu yang telah dia bunuh. Tapi bagi anak itu semuanya sama. Toh mereka juga sudah mati. Ternyata anak ini adalah Kenshin kecil yang mempunyai nama asli Shinta. Merasa nama Shinta terlalu lembut, lalu pria itu mengganti namanya menjadi Kenshin, sekaligus menjadikannya murid untuk diajarkan gaya pedang darinya. Kenshin yang baru sadar dan terbangun dari mimpinya, tiba-tiba langsung lari keluar. Di sana dia terkejut ketika menyadari kalau dirinya lagi di tempat gurunya. Jadi gurunya ini bernama Hiko Seijuro, orang yang telah menolong dirinya di pantai. Kenshin lalu bertanya kenapa dirinya bisa berada di sini. Hiko pun menjawab kalau dirinya menemukan Kenshin yang terdampar di tepi pantai, dan Kenshin sendiri telah pingsan selama 3 hari. Kenshin lalu meminta agar gurunya mau mengajarkan teknik pedang terakhir Hiten Mitsurugi kepada dirinya, karena dia mau menghentikan Shishio yang ingin menguasai Jepang. Kalau tidak, maka orang-orang akan menderita. Hiko pun menyetujuinya. Tapi sebelum itu, dia ingin menguji Kenshin terlebih dahulu. Di tepi pantai Tokyo, para nelayan melihat kedatangan kapal raksasa milik Shishio. Mereka pun lari ketakutan dan melaporkannya kepada warga. Sesaat, kapal Shishio langsung menembaki Miriam hingga memporak-porandakan tempat itu. Di penginapan, terdapat Sanosuke dan Yahiko yang sedang khawatir akan keadaan Kenshin dan Kaoru. Di dalam juga ada Misao. Dia sedang merawat Okina yang sekarat akibat pertarungan melawan Aoshi. Kembali ke Kenshin, terlihat Hiko Seijuro bisa mengalahkan Kenshin hanya dengan menggunakan sepotong ranting kayu. Hiko lalu berkata bahwa gaya pedangnya hanya untuk digunakan melindungi yang lemah, bukan buat kepentingan politik. Kenshin pun menjawab kalau dia mempelajarinya untuk menghapus penderitaan di negeri tersebut. Di sisi lain, pemerintahan Jepang yang dipimpin oleh Mendagri Ito Hirobumi pergi ke tepi pantai untuk menemui pihak Shishio demi melakukan negosiasi. Dalam pertemuan itu, Shishio meminta Ito untuk menghukum mati Kenshin sang Batosai. Jika tidak, maka Shishio akan menghancurkan pemerintahan Jepang. Karena tidak ada pilihan lain, Ito akhirnya membuat pengumuman kalau Himura Kenshin sang Batosai menjadi buronan polisi. Dia akan dihukum karena telah membunuh banyak orang. Kabar dijadikannya Kenshin sebagai buronan pun tersebar. Saito yang mengetahui itu tidak menerimanya, dan dia juga menolak untuk menangkap Kenshin. Di penginapan juga sedang heboh-hebohnya tentang kabar Kenshin sebagai buronan. Namun di sisi lain mereka juga merasa lega karena itu berarti Kenshin masih hidup. Di saat yang bersamaan datang seorang wanita yang memberitahukan keberadaan Kaoru kepada mereka. Mendengar itu, Sanosuke dan Yahiko bergegas pergi ke rumah sakit di mana tempat Kaoru berada. Di sana Kaoru lagi terbaring dan tak sadarkan diri. Di tempat lain, Kenshin masih terus berlatih bersama gurunya Hiko. Kenshin benar-benar kewarahan melawan gurunya yang hanya menggunakan ranting kayu. Hiko lalu menyuruh Kenshin untuk tetap bangkit meski sudah dipukuli hingga babak belur. Di penginapan, Okina akhirnya sudah sadarkan diri. Mengetahui Kenshin masih hidup, Okina yang tahu tempat yang akan didatangi Kenshin segera menyuruh Misao untuk menyusulnya. Malam harinya, Hiko menanyakan kepada Kenshin apakah lawan yang akan dihadapinya saat ini benar-benar tangguh. Kenshin lalu memberitahu bahkan sekarang dia tidak bisa mengalahkan anak buahnya. Lalu Kenshin lanjut berkata kalau dia akan mengalahkannya meski harus mengorbankan nyawanya. Setelah mendengar itu, Hiko lalu memberikan waktu kepada Kenshin untuk mencari tahu apa yang salah dengan diri Kenshin, dan Kenshin pun merenungi hal itu. Keesok harinya Hiko kembali bertanya apakah Kenshin sudah mengetahui apa yang salah dengan dirinya. Kenshin yang belum mengetahuinya diberikan sebuah pedang tajam oleh Hiko. Dia ingin Kenshin melawannya sebagai musuh untuk mencari tahu apa yang salah dengan diri Kenshin. Pertandingan antara guru dan murid pun terjadi. Hiko benar-benar serius dalam latihan pertandingan kali ini. Setelah Kenshin terpojok dan menerima luka yang cukup serius, akhirnya dia menyadari kalau dirinya masih belum boleh mati. Hiko pun berkata kalau penyesalan masa lalu Kenshin yang telah merenggut banyak nyawa orang itulah yang menjadikan Kenshin lemah, hingga membuat Kenshin merasa hidupnya tidak lagi berharga. Hiko ingin Kenshin mengatasi dan mengendalikan perasaannya agar Kenshin punya kemauan untuk hidup. Di rumah sakit, Sanosuke terkejut mendapati Kaoru tidak ada di tempat tidurnya. Ternyata Kaoru sedang berada di tepi pantai. Tak lama, Yahiko dan Sanosuke menyusul Kaoru di sana.
sana. Kaoru lalu mengajak mereka untuk kembali ke Tokyo. Shin kemudian memperlihatkan Kenshin yang hendak berpamitan kepada gurunya. Di sini Kenshin akhirnya telah menguasai gaya pedang terakhir Hitan Mitsurugi. Saat akan pergi, Kenshin didatangi oleh Misao dan memberitahukan bahwa Kaoru masih hidup. Dia juga memberitahu kalau saat ini Kenshin sudah menjadi buronan pemerintah. Sebelum pergi, Hiko berpesan agar Kenshin mempunyai kemauan untuk hidup dan dia tidak boleh menyia-nyiakan hidupnya. Kenshin pun berpamitan sembari mengucapkan terima kasih. Sebelum berangkat ke Tokyo, Kenshin mampir ke penginapan terlebih dahulu untuk bertemu Okina. Ternyata Okina sudah tidak berada di sana. Dia pergi ke jalur rahasia untuk bertemu Aoshi, sebab dia tahu kalau Aoshi akan menunggu Kenshin di jalur itu. Karena jalur itu nantinya akan dilalui oleh Kenshin untuk ke Tokyo. Okina lalu berusaha untuk menghentikan Aoshi, tapi karena tubuhnya yang masih terluka parah, maka Okina dengan mudahnya dikalahkan. Lalu Kenshin dan Misao juga sudah sampai di tempat itu. Akhirnya setelah 10 tahun menunggu, Aoshi bisa bertemu dengan Kenshin. Aoshi berniat merebut gelar orang terkuat di Jepang dengan cara mengalahkan Kenshin, dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Misao yang coba membantu Kenshin dengan cara menyerang Aoshi malah dihajar oleh Aoshi. Melihat itu, Kenshin yang menjadi kesal sekaligus marah akhirnya bertarung dengan lebih serius. Setelah bertarung cukup sengit, Kenshin akhirnya menyudahi perlawanan Aoshi. Kenshin lalu berkata kepada Aoshi, jika Aoshi masih menginginkan gelar terkuat, maka Kenshin siap bertarung kapan saja dengannya. Dan di sana, Okina juga menghembuskan nafas terakhirnya akibat luka parah yang telah dia terima. Saat Kenshin hendak membantunya, dia diminta untuk segera pergi menghentikan aksi Shishio sebelum terlambat. Mendengar itu, Kenshin lalu memberikan hormat terakhir untuk Okina, dan dia bergegas pergi menuju ke Tokyo. Sampai di Tokyo, dia langsung menuju ke dojonya Kaoru. Di sana Kenshin bertemu dengan Megumi. Melihat keadaan Kenshin yang berantakan, Megumi pun memberikan baju merah kepada Kenshin untuk diganti. Tak lama kemudian, datang pasukan kepolisian mengepung Kenshin. Meski sempat ada pergesekan kecil di antara mereka, tapi akhirnya Kenshin menyerahkan diri karena tidak mau ada kekerasan yang terjadi. Shishio yang berada di kapal perangnya diminta Hoji, yakni salah satu pengikutnya, agar Shishio tidak bertarung terlalu lama karena luka bakar yang diterimanya akan membuat tubuh suhu Shishio semakin memanas. Dan jika itu terus dibiarkan, maka tubuh Shishio akan habis terbakar. Lalu Hoji lanjut berkata kalau batas bertarung Shishio hanya 15 menit saja. Kembali ke Kenshin, di mana dia sudah dibawa ke markas kepolisian. Di sana, Kenshin disuruh ikut untuk menemui Mendagri Ito. Ito lalu menjelaskan ke Kenshin kalau dia terpaksa harus dikorbankan karena Shishio tidak mau bernegosiasi dan ingin menguasai Jepang. Karena itulah pemerintah tidak mempunyai pilihan lain. Lalu Kenshin pun diarak ke tepi pantai, di mana nantinya dia akan dieksekusi mati di hadapan para anak buah Shishio. Semua orang berkumpul untuk melihat eksekusi itu, termasuk Kaoru dan lainnya yang ada di tempat itu. Setelah semuanya terkumpul, Hoji lalu membacakan kesalahan yang pernah dibuat oleh Kenshin pada masa lalu, dengan menyebutkan nama-nama orang yang telah dia bunuh sewaktu masih menjadi Batosai. Setelah itu, eksekusi mati Kenshin pun dimulai. Dan saat Kenshin hendak dipenggal, sang Algojo malah memotong tali pengikat Kenshin. Ternyata itu adalah Saito yang sedang menyamar, dan drama eksekusi itu sendiri adalah rencana pemerintah agar Kenshin dapat mendekati Shishio. Peperangan yang sebenarnya antara pihak pemerintah melawan pasukan Shishio pun akhirnya dimulai. Sanosuke yang melihat itu merusak pagar pembatas dan ikut andil ke dalamnya. Kemudian dia menemani Kenshin untuk pergi menuju ke kamar perang milik Shishio. Sementara itu, Saito terus menghabisi pasukan Shishio di tepi pantai. Dan di sini dapat kita lihat kehebatan pertarungan Saito yang cukup mengagumkan. Bahkan dia mampu mengalahkan beberapa anggota serbu pendekar pedang milik Shishio dengan gaya andalan Gatotsu-nya. Kenshin dan Sanosuke yang sudah sampai di atas kapal langsung menghajar anak buahnya Shishio dibantu beberapa anggota polisi yang ikut ke sana. Di tengah pertempuran, di sana Sanosuke bertemu salah satu 10 pendekar pedang yang merupakan seorang biksu. Pertarungan brutal pun terjadi di antara mereka berdua.
Meski harus menerima luka yang cukup parah, pada akhirnya Sanosuke dapat mengalahkan lawannya. Di sisi lain, Kenshin yang masih terus melawan pasukannya Shishio disambut oleh Sojiro. Di sini Sojiro terlihat cukup percaya diri karena sebelumnya dia pernah mengalahkan Kenshin. Tapi pada akhirnya, Kenshin dapat mengakhiri perlawanan sengit dari Sojiro dan berhasil mematahkan pedangnya. Di tepi pantai, pihak kepolisian mulai menembaki kapal perang Shishio, walaupun masih ada Kenshin dan lainnya di sana. Sayangnya, Kawai tidak bisa menghentikannya, karena itu merupakan perintah langsung dari atasannya. Kembali ke kapal, akhirnya Kenshin dapat menemukan keberadaan Shishio berada. Lalu terjadilah pertarungan epik antara dua mantan Batosai yang luar biasa ini. Tak disangka, ternyata pedangnya Shishio dapat menyemburkan api, sehingga di pertandingan ini, Kenshin nampaknya begitu kesulitan melawan Shishio. Apalagi Shishio mempunyai tenaga yang begitu kuat. Di saat Kenshin sudah tergeletak, Saito yang baru sampai di sana turut membantu Kenshin menyerang Shishio. Lalu Sanosuke yang sudah hadir ngebokem komunya Hoji. Setelah itu dia langsung ikut join melawan Shishio. Tapi mereka berdua tetap bukanlah lawannya tandingannya Shishio. Dan saat Shishio hendak mengakhiri Kenshin, tak disangka Aoshi turut hadir di sana. Karena bagi Aoshi, yang boleh mengalahkan Kenshin hanyalah dirinya saja. Lalu pertandingan ini menjadi 4 lawan 1, di mana mereka semua bersatu melawan Shishio yang hanya seorang diri. Saking dibuat OP-nya, bahkan Shishio dapat menumbangkan Sanosuke, Aoshi, dan juga Saito mereka bertiga. Shishio yang merasakan suhu makin panas di tubuh karena mulai mencapai waktu 15 menitnya. Lalu Yumi turun dan memohon kepada Kenshin untuk menghentikan pertarungan mereka. Tapi dengan teganya, Shishio malah menusuk Yumi hingga pedangnya menembus ke tubuh Kenshin. Dan wanita psycho ini malah senang karena bisa bermanfaat buat Shishio di pertarungan. Kenshin yang sudah tersurut emosi ingin segera menghabisi Shishio. Dan pertarungan 1 lawan 1 di antara mereka pun kembali terjadi. Hingga akhirnya, Kenshin mulai mengeluarkan gaya pedang terakhir Hiten Mitsurugi yang telah dia pelajari. Dan Kenshin pun berhasil mengalahkan Shishio hingga dia terluka parah. Setelah itu, Shishio pun mati terbakar akibat panas yang berlebih pada suhu tubuhnya. Dan pihak pemerintah pun telah memenangkan peperangan melawan anak buahnya Shishio. Terlihat Kenshin dan lainnya juga sudah kembali ke tepi pantai. Mereka lalu disambut oleh Menteri Dalam Negeri Ito beserta jajarannya. Kemudian mereka pun memberikan hormat kepada para samurai yang telah berjuang buat negeri tersebut. Di sana Ito juga menegaskan bahwa sang Batosai sudah mati bersama dengan runtuhnya era Bakumatsu. Sehingga nama Kenshin kini sudah bersih dan dia bisa menikmati hidup masa damainya di Jepang. Lalu Kenshin dan lainnya kini bisa hidup damai di dojonya Kaoru. Di akhir film, Kenshin menanyakan kepada Kaoru apakah Kaoru mau hidup bersama dirinya di era baru ini. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film dari Rurouni Kenshin The Legend Ends, di mana film ini merupakan lanjutan dari film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno yang sudah saya upload sebelumnya. Dan jika kalian masih suka mengikuti alur cerita Rurouni Kenshin lainnya, silakan saja kalian subscribe dulu channel ini, karena masih ada 2 serial Rurouni Kenshin lainnya. Insya Allah, jika ada waktu, saya akan merangkumnya buat kalian semua. Sampai jumpa dan bye.